Gladiator, mungkin olahraga ekstrim dari Kekaisaran Romawi ini sudah tidak asing lagi di telinga Sobat Gabin. Sebuah olahraga yang menampilkan pertarungan manusia versus manusia atau manusia versus binatang buas. Venue untuk pertarungan gladiator yang biasa kita sebut dengan Colosseum sampai sekarang masih banyak yang bisa kita saksikan. Berdiri di seluruh penjuru wilayah Kekaisaran Romawi yang terbentang dari Inggris di utara, Gurun Sahara di selatan, Spanyol di barat, dan Timur Tengah di selatan. Jelajah sejarah Cabin Adventure kali ini kita akan mengupas tentang gladiator dan Colosseum. Eits, tetapi kita nongkrong di tribun Colosseum saja ya guys, nonton gladiator berlaga. Jangan ikutan jadi pesertanya, serem. Oke, Roma kuno, sebuah peradaban yang penuh dengan arsitektur, politik, dan konflik. Juga menjadi pionir dari salah satu hiburan paling mendebarkan dan mengerikan. Permainan gladiator berasal dari upacara pemakaman pada masa awal Republik Romawi. Kontes ini berkembang menjadi tontonan publik yang kita kaitkan dengan Colosseum kolosal. Ketika kita berpikir tentang hiburan Romawi, gladiator yang garang dan berani itulah yang paling menarik imajinasi kita, melambangkan keagungan dan kebrutalan Kekaisaran Romawi. Kita akan menyelami dunia menakjubkan para pejuang sejarah ini, menjelajahi kehidupan mereka, sifat permainan dan peran besar yang mereka mainkan dalam masyarakat. Konsep gladiator di Roma kuno sama menariknya dengan konsep kuno. Sejarawan percaya bahwa tradisi ini berasal dari upacara pemakaman Etruria sebelumnya, di mana para budak akan bertarung sampai mati di kuburan bangsawan kaya, sebuah praktik yang diyakini untuk menghormati orang yang meninggal dan menemani mereka ke alam baka. Ketika Roma tumbuh dalam kekuatan dan pengaruh, skala dan popularitas permainan gladiator pun meningkat. Pada abad ke-1 SM, persaingan brutal ini sudah menjadi bagian yang mendarah daging dalam masyarakat Romawi terkait dengan budaya, politik, dan ekonominya. Pelatihan dan rekrutmen gladiator menjadi seorang gladiator tidak selalu merupakan keputusan sukarela. Banyak gladiator adalah budak, tawanan perang, atau penjahat yang dihukum di arena sebagai hukuman. Namun ada juga orang bebas yang memilih kehidupan gladiator untuk menghindari hutang, mencari kejayaan, atau mendapatkan penghasilan besar. Sekolah pelatihan yang disebut Ludi juga didirikan untuk melatih para pejuang ini. Yang paling terkenal adalah Ludus Magnus yang terletak dekat Colosseum di Roma. Di sekolah-sekolah ini, para pelatih yang seringkali merupakan mantan gladiator mengajarkan berbagai teknik bertarung, penanganan senjata, dan taktik yang diperlukan untuk menghibur dan bertahan hidup, meskipun hanya sementara. Gladiator seringkali dikategorikan berdasarkan baju besi, senjata, dan gaya bertarungnya. Beberapa jenis yang paling umum termasuk Burmelo yang membawa perisai besar dan gladius atau pedang pendek, serta memakai helm berbentuk ikan, Retiarus, lapis baja ringan dan hanya dipersenjatai dengan trisula dan jaring, sangat kontras dengan Burmelo yang lapis baja berat. Ya, orang Thrax memegang sica, pedang melengkung, dan perisai bundar atau skutor mengejar Retiarus, dilengkapi dengan armor yang mirip dengan Burmelo tetapi dengan desain helm yang berbeda untuk melawan trisula Retiarus. Permainan gladiator bukan sekedar pertarungan belaga. Itu adalah cara akbar yang bisa berlangsung berhari-hari, menghadirkan beragam hiburan. Permainan ini dapat melibatkan perburuan binatang, eksekusi di depan umum, dan pemberlakuan mitologi di samping kontes gladiator tradisional. Tontonan dan kekerasan, pengalaman penonton di permainan gladiator. Bagi penonton Romawi, permainan gladiator merupakan perpaduan tontonan dan kekerasan yang memabukkan. Pembantaian yang terjadi di arena dipentaskan dengan penuh kemegahan dan upacara. Penonton merasakan hubungan yang kuat dengan para gladiator, seringkali berpihak pada favorit dan menikmati keganasan serta stamina yang ditampilkan. Warga dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kaisar dan senator hingga rakyat jelata, berkumpul untuk menyaksikan dan bertaruh pada hasilnya. Betapapun brutalnya, permainan ini dipandang sebagai pertunjukan kebajikan Romawi yang melambangkan keberanian, daya tahan, dan kemampuan menghadapi kematian dengan tabah.
Gladiator yang sukses dapat mencapai ketenaran dan kekayaan yang signifikan, menjadi mereka salah satu contoh paling awal dari budaya selebriti. Gambar gladiator populer akan dipajang di souvenir dan menerima dukungan, mirip dengan toko olahraga modern. Meskipun hanya sedikit orang yang bisa berharap untuk terbebas dari profesi ini hidup-hidup, mereka yang berhasil dan yang mendapatkan rudis atau pedang kayu simbolik kebebasan dapat terus hidup sebagai warga negara terkemuka dan kaya, mengajar di sekolah gladiator atau melanjutkan dalam kapasitas lain dalam masyarakat. Kesimpulannya adalah dampak gladiator Romawi lebih dari sekedar kisah pertarungan dan penaklukan. Ini adalah kisah bernuansa norma masyarakat, hiburan, dan ketahanan manusia. Ketertarikan terhadap para pejuang kuno ini terus memikat imajinasi orang-orang di seluruh dunia, memengaruhi media dan budaya modern. Film, buku, dan acara televisi seringkali mendapatkan inspirasi dari tontonan Koloseum yang mendebarkan meski brutal. Selain itu, kisah para gladiator mengajarkan kita tentang nilai-nilai kehormatan, kekuatan, dan tontonan Romawi yang merupakan bagian dari integral dan identitas kekaisaran. Dengan mempelajari tokoh-tokoh sejarah ini, kita dapat memperoleh wawasan tentang kompleksitas masyarakat Romawi dan cara hiburan publik digunakan untuk menyatukan dan mengendalikan penduduk. Warisan gladiator Romawi bertahan lama, mengingatkan kita pada era yang membentuk jalannya sejarah dan terus mempesona dan menginspirasi hingga saat ini. Gimana guys? Sejarah gladiator seru kan? Setelah kita akan lanjut membahas Koloseum sebagai venue pertarungan gladiator, tetap simak sejarah Kabin Adventure. Jangan lupa like, share, dan subscribe.